saat situasi perekonomian yang semakin sulit, di saat pemerintah makin kerepotan mengurus rakyatnya, di saat semakin banyak masyarakat yang tak acuh dengan sekitarnya, sebuah kelompok kecil yang bernama Yayasan Budi Mulia hadir di tengah masyarakat yang sedang membutuhkan perhatian dan kepedulian kita semua. "21 tahun sudah yayasan yang lengkapnya bernama Yayasan Pendidikan Islam dan Kesejahteraan Umat Budi Mulia hadir di kehidupan masyarakat Desa Bendo Karangpandan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Keberadaan Budi Mulia telah mewarnai relung-relung kehidupan sebagian besar masyarakat sekitar Pakisaji yang tidak dapat merasakan pentingnya sebuah pendidikan. Diawali dengan pengabdian berupa lembaga bimbingan belajar yang menggunakan tempat berupa teras rumah seorang simpatisan, hingga kemudian pada 1996 Budi Mulia menyelenggarakan sebuah sekolah bebas biaya bagi para duafa dan fakir miskin yang tidak mampu membiayai sekolahnya. Dalam perkembangannya saat ini, Budi Mulia mampu menjadi magnet bukan hanya bagi rakyat, tetapi juga para pejabat, baik tingkat daerah hingga tingkat pusat pun turut tersedot dalam pusaran magnet kebudimuliaan. Semua hal tersebut dapat terjadi karena tidak terlepas dari peran, jasa, dan karya seorang yang sangat sederhana, rendah hati, dan istiqomah dalam perjalanan hidupnya. Beliau adalah seorang ulama besar yang tidak mau disebut kiai. Beliau lebih senang dipanggil dengan julukan Abah atau Bapak. Beliau adalah Haji Nur Salim atau biasa disebut Abah Salim. Dilahirkan pada Rabu Wage 29 Agustus 1928 di Desa Sisir, Kecamatan Batu sebagai anak tunggal dari pasangan Bapak Dasuki, seorang montir mobil terkenal saat itu, dengan ibu yang bernama Asfiah. Pada masa sekolah setingkat SMP hingga SMA antara tahun 1939-1945, beliau mengenyam pendidikannya di Muhammadiyah, Yogyakarta. Dan pada masa SMA tersebut, beliau sempat menjadi kurir pengantar gerilyawan dan ngawulo sebagai cantrik dari penguasa keraton, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX, di mana tugasnya adalah termasuk membawakan sandal sang sultan. Namun di tengah upayanya mencari ilmu di perantauan, pada 1942 ayahanda beliau, Bapak Dasuki, wafat. Dan kemudian setelah menyelesaikan pendidikannya di Jogja, beliau mulai bergabung dengan Laskar Perjuangan Hizbullah, hingga kemudian membawa beliau memutuskan untuk menjadi anggota TNI zaman itu. Selain aktif di ketentaraan, beliau juga sempat nyantrik ke Gus Holik, yaitu adik kandung Kiai Haji Wahid Hashim, bapak dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Dalam era setelah Perjanjian Republik Indonesia Serikat, banyak pejuang sejati yang tidak direkrut menjadi TNI, tetapi malah pasukan Kenil yang notabene adalah bentukan Belanda, justru yang mendominasi menjadi anggota TNI. Sehingga akibat kebijakan tersebut, beliau mulai mewadahi aspirasi para pejuang dengan memimpin pemberontakan yang diberi nama Barisan Sakit Hati, dimulai dari Kudus di Jawa Tengah hingga ke Banyuwangi. Masa pemberontakan tersebut berakhir di hutan Sumber Culeng Dampit
dengan sebuah kesepakatan, yaitu beliau diberikan hak pengelolaan beberapa hektar hutan karet serta disekolahkan ke Cimahi, yang mana pada saat itu salah satu bawahannya adalah Akub Zainal yang kelak menjadi seorang jenderal yang dikenal sebagai pendiri klub sepak bola Arema. Sepulang dari Cimahi, anggota kompi beliau yang berjumlah 200 orang ternyata oleh komandannya telah dimutasi ke berbagai daerah. Komandan beliau pun kemudian berniat memberikan piagam pensiun kepada Nur Salim. Tetapi piagam tersebut langsung dirobek di depan sang komandan oleh beliau dan kemudian memutuskan keluar dari ketentaraan saat itu juga. Babak baru di kehidupan beliau kemudian adalah sebagai seorang pengusaha, di mana pada era tahun 50-an beliau tercatat sebagai salah seorang pengusaha yang sukses kala itu dan mendirikan perusahaan besar berskala nasional yang diberi nama Matrako, kepanjangan dari Malang Trading Company. Tidak bisa lepas dari ranah politik. Pada tahun 1954-1955, beliau diangkat menjadi pengawal Perdana Menteri Syahrir. Kemudian tahun 1960-an, beliau juga ditunjuk menjadi Ketua Front Pemuda DPR GR yang kemudian sempat membawanya berkeliling ke Helsinki dan beberapa kota besar di luar negeri. Dinamika pemerintah yang begitu cepat berubah-ubah saat itu, beliau bersyukur bisa selamat dari masa suram pemberontakan PKI pada tahun 1965 tersebut. Tahun 1969, Ibunda Nur Salim wafat. Beliau sangat terpukul dan menyesal karena telah banyak meninggalkan ibunya di perantauan dan merasa belum banyak membalas jasa ibundanya tercinta tersebut. Sehingga kemudian beliau mulai memutuskan untuk meninggalkan semua yang bersifat duniawi, baik itu berupa hartanya yang berlimpah dan juga jabatannya. Beliau memilih Ngawulo menjadi cantrik Gus Ud yang saat itu dikenal sebagai Waliullah dan kemudian bermuara nyantrik sebagai santri Romo Kiai Hamid di Pasuruan. Dan pada masa itu ada 7 santri pilihan yang mendapat tugas khusus dari Kiai Hamid, tetapi yang mendapat amanah khusus adalah Gus Salim, yaitu berupa perintah untuk ngawuloh ke berbagai kiai mulai dari Pasuruan sampai ke Cirebon, Jawa Barat. Dan perjalanan tersebut haruslah ditempuh dengan berjalan kaki dengan modal yang diberikan oleh sang kiai hanyalah berupa sepasang sandal dan uang sebesar 25 sen. Dalam perjalanan tersebut, pengalaman yang paling berkesan bagi beliau adalah saat nyantri di Kiai Hasan Mangli di Magelang, karena termasuk berlokasi di kawasan yang paling rahasia dan terlarang, yaitu di markas TNI Magelang, di mana di situ beliau sempat bertapa di depan tongkat Syekh Subakir, seorang waliullah besar sebelum era Wali Songo. Kemudian perjalanan berlanjut hingga sampailah beliau di Cirebon, dan lalu di situ beliau berguru kepada Kiai Ahmad Bajuri selaku pimpinan pondok. Dalam waktu pengembaraan selama 2 tahun, beliau barulah kemudian pulang kembali ke Romo Kiai Hamid di Pasuruan. Tidak hanya sampai di situ, beliau kembali mendapat tugas baru dari Romo Kiai Hamid untuk berguru kepada Mbah Holil di Madura, di mana di antara amanah yang paling berat dan berkesan bagi Nur Salim adalah saat diharuskan menjadi pengemis selama 100 hari di 3 kota, termasuk di kota kelahirannya sendiri, yakni Batu.
di mana hasil dan hikmah yang diperoleh dari ngelakoni tersebut adalah sebuah keyakinan dan pelajaran untuk tidak mudah menyerah dalam memohon sesuatu kepada Sang Khalik. Mengakhiri masa pengembaraannya, beliau memilih menetap di Bendo Pakisaji dengan hanya membawa harta berupa satu buah bufet atau almari. Tempat tinggalnya pun berpindah-pindah atas belas kasih jamaahnya hingga akhirnya setelah menikah dengan Umi Siti Asiyah, mereka menetap di Sutojayan. Keberadaan Abah Salim telah dirasakan banyak mewarnai kehidupan sosial religius masyarakat. Berbagai aktivitas dan pembangunan, berbagai sarana ibadah dan pendidikan banyak terlahir dari tangan beliau. Di antaranya berturut-turut adalah Pondok Pesantren Ar-Rohmah di Batu, membangun 3 buah pondok dan puluhan musola di desa Sutojaya. Di Bendo membangun musola Baitul Gufron, TK Al-Hidayah, LBB atau Lembaga Bimbingan Belajar Budi Mulia, SMP gratis Budi Mulia, Pondok Akhlakul Karimah, TPQ Al-Kautsar, dan SMK Budi Mulia. Pada awal Abah Salim di Pakisaji, secara istiqomah beliau membagikan ilmunya dengan sistem pengajian berkeliling dari rumah ke rumah hingga akhirnya mendirikan Yayasan Pendidikan Islam dan Kesejahteraan Umat Budi Mulia, tepatnya pada tanggal 17 Januari 1991. Saat ini, Yayasan Budi Mulia tetap konsisten dengan visi misi yang telah digariskan oleh Abah Salim selaku ketua Dewan Pembinanya, di mana yayasan ini adalah sebuah lembaga sosial non-profit yang bergerak di bidang pendidikan dan kesejahteraan yang diharapkan akan mampu membawa kemanfaatan bagi masyarakat banyak. Yang menjadi ciri khas dan budaya dalam pengelolaan Budi Mulia ini adalah asas kebersamaannya, di mana seluruh komponen yayasan, baik itu jajaran pembina, pengurus, dan seluruh simpatisan senantiasa bergotong royong dalam memecahkan berbagai masalah, termasuk masalah pendanaan. Hal tersebut ditegaskan oleh Abah Salim dalam saat-saat terakhir beliau, meski dalam keadaan terbaring di rumah sakit. Saya bersyukur bahwa Budi Mulia sampai saat ini eksis. Itu justru karena kerja keras teman-teman dan tidak meninggalkan kebersamaan. Untuk masa yang akan datang saya harapkan bisa lebih maju dan juga tidak meninggalkan kebersamaan. Itulah harapan saya sebagai orang tua dan selaku Dewan Pembina Yayasan Budi Mulia.